hari ini kita bahas bagian akhir dari evolusi mengenai evolusi manusia. Ya. Nah, metode yang digunakan dalam mempelajari evolusi manusia ini ada cara ya. Yang pertama dengan melihat persamaan ciri antara manusia dengan organisme lain. Yang kedua berdasarkan fosil yang pernah ditemukan, gitu ya, fosil manusia. Nah, pertama kalau kita lihat dari persamaan ciri manusia dengan organisme lain, nah manusia itu memiliki persamaan ciri dengan ordo primata. Ya, jadi makanya kenapa dalam klasifikasi manusia itu dimasukkan satu ordo dengan bangsa kera ya atau primata. Nah, karena memiliki persamaan ciri ya. Yang pertama, kalau kita lihat mata sudah menghadap ke depan dan bersifat stereoskopis, ya sudah penglihatan 3 dimensi. Kemudian ibu jari tungkai depan, artinya di bagian tangan, itu sudah atau bisa digerakkan ke segala arah, ya. Jadi kayak gini, kayak putar-putar kayak gini ya. Ini kelihatan nggak? Si jempolnya bisa gerak-gerak gitu ya. Nah, terus kemudian memiliki kelenjar mamanya yang letaknya di dada, ya, atau di bagian torak. Kalau kayak sapi gitu ya, kucing, nah itu kan kelenjar mamanya di bagian abdomen atau perut. Nah kalau primata itu letak kelenjar mamanya ada di dada. Nah kemudian bangsa primata memiliki rahim tipe simplex atau satu ruang. Makanya dalam satu kali kehamilan itu biasanya hanya satu ya rata-rata satu embrio yang berkembang atau satu anak yang berkembang, jarang yang kembar 2 atau 3 bahkan ya. Nah, ini persamaan ciri antara manusia dengan organisme lain atau di sini ke bangsa kera ya, primata lain. Nah, terus kemudian yang kedua, metode yang digunakan untuk mempelajari evolusi manusia itu adalah fosil. Nah, ya. Berdasarkan fosil yang pernah ditemukan, nah, golongan manusia itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada Homo erectus, yang kedua ada Homo sapien atau manusia modern ya. Jadi kalau Homo erectus manusia yang berjalan tegak artinya ya. Jadi Homo erectus ini dikelompokkan lagi menjadi 2. Ada manusia kera ya sama manusia purba ya. Nah, kemudian biasanya penggolongan ini penggolongan manusia kera, manusia purba, manusia modern itu berdasarkan dari volume otaknya ya. Nah, kita lihat ciri dari masing-masing kelompok ini ya. Ya, kita lihat yang pertama adalah manusia kera. Gambarnya. Ya, yang pertama volume otaknya itu antara 500 sampai dengan 600 cc. Ya, hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu, itu berarti di zaman Pleistosin ya. Sudah mampu berdiri tegak dan berjalan dengan 2 kaki. Bertempat tinggal itu biasanya masih di tempat-tempat terbuka, ya misalnya di padang rumput atau di lingkungan semak-semak di hutan kayu. Umumnya pemakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, ya misalnya buah, kacang, biji ataupun umbi akar. Dan nanti pada perkembangan selanjutnya baru mereka memulai memakan daging. Ya, nah kemudian peralatan yang digunakan itu diperkirakan masih sangat sederhana, ya tongkat biasanya berupa tongkat dari kayu ataupun berupa menggunakan batu-batuan. Nah, contoh yang fosil yang pernah ditemukan itu ada Australopithecus africanus, ya biasanya dinamakan berdasarkan tempat ditemukannya. Jadi kalau Africanus berarti kira-kira kurang lebih di Afrika ya. Ada Australopithecus afarensis, ada Plesioanthropus transvalensis, sama Paranthropus robustus ya. Nah ini gambar foto-foto ini, nah ini adalah hasil rekonstruksi ya berdasarkan fosil yang ditemukan. Katanya diperkirakan wajah dari Australopithecus ini seperti gambar seperti ini, gitu ya. Ya, yang kedua adalah manusia purba. Manusia purba itu memiliki volume otak itu sekitar 700 sampai 1200 cc ya, dan hidup sekitar 500.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat ya. Hidupnya masih sendiri atau dengan kelompok-kelompok kecil ya. Menggunakan senjata biasanya dari kapak genggam ya. Kapak genggam itu biasanya bisa dari batu ya untuk berburu hewan. Nah, kemudian juga sudah bisa menggunakan peralatan selain dari batu juga dari tulang ya. Nah, ini contohnya adalah Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Trinil ya, kalau nggak salah di Pulau Jawa oleh Eugène Dubois.
Kemudian ada Sinanthropus pekinensis. Nah, ini berarti di sekitar Cina ya, Peking, ya, manusia Peking. Homo heidelbergensis ini di daerah Heidelberg. Heidelberg itu kalau nggak salah Jerman, kemudian ya gitu ya. Homo wajakensis ini di daerah Wajak. Wajak itu di mana? Di Jawa lah, pokoknya daerah Jawa ya. Kemudian ada Meganthropus paleojavanicus ya. Nah, ini beberapa contoh spesies manusia purba ya. Nah, ini kalau kita lihat penampakan, rekonstruksi wajahnya kurang lebih seperti Bu, punten, Bu. Ini ada yang pertama, gambar pertama ini kurang lebih kenapa? Oh ya udah, nggak apa-apa ini. Kenapa? Tadi mau lihat lagi yang manusia kera. Gambar. Tadi slide yang manusia kera. Ya. Balik lagi bentar ya. Sebentar. Yang dari manusia kera. Ini. Iya, Bu. Nah, bentar. Mohon maaf ya, karena di sini juga internetnya ini agak naik turun nih kayaknya. Bisa terdengar nggak suara Ibu? Ada, Bu. Bisa, oke. Udah sibuk. Ini dibaca yang ini, manusia kera? Iya, udah. Tadi ngelihat apa namanya, udah berapa tahun yang lalu? 2 juta yang lalu. Oke, udah. Ya, 2 juta tahun yang lalu. Oke. Ya, makasih, lanjut Bu. Ya. Oke. Nah, balik lagi ya. Nah, ini penampakan kurang lebih hasil rekonstruksi berdasarkan tengkorak. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada tengkoraknya nih seperti ini. Nah, kemudian oleh para ahli direkonstruksi ya, dikasih semacam ya bahan lah untuk menyerupai daging. Nah, terbentuklah seperti ini. Nah, ini katanya penampakan Meganthropus paleojavanicus seperti ini ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan di sini ada Pithecanthropus erectus ya. Di kiri bawah itu ada Sinanthropus pekinensis ya. Nah, di sebelah kanan bawah itu ada Homo heidelbergensis ya. Ini hasil rekonstruksi ya, walau alam kebenarannya ya, benar apa tidak. Ya, lanjut. Berikutnya adalah manusia modern. Ya, manusia modern memiliki volume otak yang jauh lebih besar lagi ya, sudah antara 1.400 sampai 1.600 cc. Ya. Hidup diperkirakan antara 100.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian mereka hidupnya sudah mulai menetap. Ya. Kemudian biasanya ada di gua-gua ataupun membuat tenda-tenda persembunyian. Ya. Bisa membentuk kelompok yang lumayan besar, bisa mencapai 100 orang ya, jadi masyarakat kecil lah gitu ya. Kemudian menggunakan pakaian ya, biasanya masih dari kulit binatang. Kemudian sudah mengenal cara hidup berburu ya, kemudian meramu makanan ya, jadi makanan itu nggak cuma dimakan mentah begitu saja, sudah mengenal, karena sudah mengenal api, sudah bisa memasak lah istilahnya ya, bikin panggang mungkin ya, daging panggang. Nah, kemudian mengumpulkan makanan ya, biasanya untuk dijadikan persediaan. Nah, beberapa jenis spesies manusia lain itu ada yang sudah mengenal seni lukis ya, misalnya kayak manusia Cro-Magnon ini. Ini sudah mengenal seni lukis ya. Nah, contoh dari manusia modern itu ada manusia Gunung Karmel, ada manusia Neanderthal, ada manusia Cro-Magnon, ada manusia Cyanidar, dan manusia sekarang ya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini penggambaran manusia modern ya. Jadi sebelah kiri itu ada manusia Cro-Magnon, yang sebelah kanan itu ada manusia Neanderthal ya. Jadi sudah lebih mirip manusia sekarang katanya gitu ya. Ya, evolusi manusia selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akan bahas soalnya ya, kemarin kita sudah bahas soal tentang hukum Harry Weinberg, hari ini kita akan bahas soal tentang evolusi manusia. Ya, Ibu ini dulu ya, tutup dulu, kita buka. Iya. Kita lihat latihan soalnya.
Kemarin itu kalau nggak salah sudah sampai kaji latih nomor 7. Ya. Nah, hari ini kita masuk kaji latih 8. Kaji latihnya nomor 8. Ya. Sudah kelihatan ya? Ya, barangkali ada yang bisa jawab. Setelah mempelajari kehidupan di bumi, maka dapat disimpulkan bahwa hewan dan tumbuhan tidak tergantung pada manusia. Manusia diperkirakan hidup pada zaman. Ya, jadi kalau yang namanya manusia pertama tadi adalah manusia kera. Manusia kera diperkirakan hidup itu sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ya. Berarti 2 juta tahun yang lalu itu maksudnya ke zaman Pleistocene. Ya. Nah, ini maksudnya. Ini 2 juta tahun yang lalu. Kalau Eosin itu sekitar 56 sampai 60 juta tahun yang lalu. Ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 9. Tingkat klasifikasi terendah antara manusia dengan orang utan itu sama sampai dengan tingkatan apa? Ayo kita bandingkan sekarang ya antara manusia dengan orang utan. Ibu buat perbandingan ini ya. Masih ingat nggak klasifikasi urutannya apa aja? Klasifikasi tertinggi urutannya adalah dimulai dari yang pertama apa? Kingdom, Bu. Oke. Di sini kita lihat klasifikasi membandingkan antara manusia sama orang utan ya. Kingdomnya apa? Sama dua-duanya masuk ke dalam kingdom Animalia. Animalia. Setelah kingdom ada Film bukan, Bu? Iya, kalau untuk hewan filum, kalau untuk tumbuhan divisio. Ini filmnya Chordata. Nah, pada Chordata itu ada subfilum. Nah, kira-kira subfilumnya apa? Masuknya ke vertebrae. Vertebrae atau Bu, nama lainnya ya. subfilum apa ya, Bu? Subfilum. Sub itu kan menanyakan di bawah. Ya, jadi kalau ya, di atasnya film, di bawahnya biasanya pakai istilah sub. Gitu. Ya, jadi tapi bagian kalau kelas beda lagi, Bu. Ya, atas di bawah film baru kelas. Gitu. Oh, oke. Ya, makasih, nah, Bu. jadi kalau gini, ada lagi kalau misalnya di atas kelas, di bawah subfilum itu pakai istilah super. Ya, jadi kalau misalnya di atas, di bawah subfilum, tapi di atas kelas itu super kelas, gitu. Ya. Nah, kelasnya apa nih manusia? Masuk ke Mamalia. Oke. Mamalia. Nah, setelahnya baru ada ordo. Ordonya ini primata. Ini juga sama. Ordonya primata.
Di bawah ordo ada family. Nah, manusia ini hominidae. Ini juga sama. Hominidae. Di bawah family itu ada genus, ya. Nah, manusia. Kalau ini genusnya Homo. Nah, terakhir baru spesies atau jenis. Ya. Nah, untuk manusia masuk ke Homo sapiens. Orang utan itu ada Homo erectus. Nah, ya, berarti antara manusia dengan orang utan memiliki kesamaan famili, ya, sama-sama familinya famili Hominidae. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan kalau mau di ini ya, screenshot. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Menurut teori evolusi, kera yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan manusia itu apa? Kera yang Orang mana? utan. Orang utan apa simpanse? Ayo, ada dua pilihan. Gue kasih dua pilihan. Yang paling mendekati, orang utan apa simpanse? Orang utan, Bu. Simpanse. Simpanse apa orang utan? Ya, ternyata berdasarkan hasil penelitian ya, kalau nggak salah secara genetika itu simpanse lebih mendekati dengan manusia ya dibandingkan dengan orang hutan. Makanya kalau kita lihat banyak hal oleh simpanse dari kehidupan manusia gitu ya. Jadi simpanse lebih pintar menirukan apa yang dilakukan oleh manusia dibandingkan dengan orang hutan gitu ya. Nah, terus kemudian yang 11, hubungan kekerabatan antara manusia dengan kera tadi dapat dilihat melalui persamaan sebagai berikut. Ke depan dan stereoskopis. Betul ya? Memiliki tipe rahim satu ruang atau simplex. Betul ya? Kemudian ibu jari tungkai depan dapat digerakkan ke segala arah. Ini juga betul. Letak kelenjar mamai di abdomen. Betul nggak di abdomen? Salah ya? Toraks. Iya, harusnya di toraks. Oke. Jadi yang nomor 12 ini jawabannya adalah yang A. Selesaikan sedikit lebih. Ya, sekalian aja lah ya. Biar selesai. Ya. Ya, kita bahas nomor 12. Fosil subhuman tertua. Nah, jadi manakah fosil yang
diperkirakan masuk ke manusia suku tertua. Jadi yang termasuk suku tertua itu adalah yang termasuk ke dalam manusia kera. Ya, manusia kera berarti yang Australopithecus manusia. Karena kalau yang Neanderthal ini masuk ke manusia ya, kita lanjutkan nomor 13. Pithecanthropus erectus dan manusia Heidelberg digolongkan pada manusia purba, ya. Ya, walaupun ini apa sih istilahnya lokasinya berjauhan ya, Pithecanthropus itu hidupnya ditemukannya di Jawa, kita di Indonesia, Heidelberg itu daerah Eropa kalau nggak salah, di Jerman atau Ibu di mana itu Ibu lupa. Nah, jadi walaupun tempatnya berjauhan, tapi mereka dimasukkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu manusia purba. Berdasarkan apa? Nah, kira-kira apa jawabannya? Kenapa tadi digolongkan ke dalam sama? Mereka hidup pertama bahwa hidup pada zaman yang sama, ya. 500.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, ya. Dan densitas kranium yang sama, ya, sekitar 1.200 ya cc volume otaknya. Yuk, nomor 13 berarti 2 dan 3, berarti jawabannya yang C. 14, manusia Neanderthal diduga dapat kawin dengan manusia Gunung Karmel. Gunung Karmel, keduanya ini termasuk ke dalam manusia modern. Perkawinan itu menghasilkan manusia yang disebut dengan manusia Cro-Magnon. Ya, terakhir, ditinjau dari sudut pandang evolusi, kerabat terdekat manusia yang masih hidup juga bukan, agak jauh kalau Tarsius ya. Nah, yang paling dekat dengan manusia itu adalah Homo erectus, itu orang ya. Homo erectus itu masuknya ke manusia purba. Itu adalah manusia yang berjalan tegak. Tadi kan Homo ada yang masuk ke manusia kera, ada yang masuk ke manusia purba. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Berarti materi kita tentang evolusi nanti kita lanjutkan ke materi terakhir dari materi kelas 12 tentang teknologi. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Nomor 14. Itu tuh tidak bisa memiliki keturunan lagi. Enggak. Kalau fertil itu memang keturunan. Lawan dari fertil adalah steril. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi barangkali yang mau ditanya? Iya, Mangga. Mau tanya? Iya, silakan. Yang nomor 14 itu kan dari dua spesies yang beda, itu tuh emang kayak gitu, emang Cro-Magnon itu dari Neanderthal sama Gunung Karmel, atau gimana? Misalnya silangan yang lain bakalan ada nanti. Jadi gini, ini perkiraan. Jadi gini, manusia Gunung Karmel bukan spesies yang berbeda ya. Jadi biasanya penamaan ini kalau di manusia modern itu berdasarkan tempat ditemukannya fosilnya gitu ya. Jadi kalau Neanderthal itu
itu ditemukan di daerah Neanderthal ya. Kalau manusia Gunung Karmel ya ditemukan di Gunung Karmel. Cuma Ibu lokasinya di mana itu Ibu lupa. Nah, ternyata katanya diperkirakan gitu ya bahwa manusia Neanderthal ini bisa mengalami perkawinan dengan manusia Gunung Karmel dan lahirlah yang disebut dengan manusia Cro-Magnon gitu ya. Nah, kebenarannya bagaimana walau alam sih sebetulnya ini kan hanya berdasarkan ya kemungkinan-kemungkinan ya berdasarkan fosil, berdasarkan mungkin hal-hal lain yang ditemukan oleh para ilmuwan gitu. Kalau yang lain ada nggak Bu yang bisa kawin terus manusia baru gitu ya. Yang dipublikasikan itu adalah ya ini yang manusia Cro-Magnon katanya diperkirakan merupakan hasil perkawinan antara manusia Neanderthal dengan manusia Gunung Karmel ya. Nah, ini pun memang istilahnya keterkaitan yang pasti satu sama lainnya itu juga kan belum terlalu jelas sebetulnya karena kita hanya menyimpulkan berdasarkan fosil-fosil yang ada dan malahan fosilnya yang ditemukan juga seringkali tidak lengkap ya, paling yang biasa bagian-bagian dari tulang kita atau apa gitu ya. Nah, itu hanya perkiraan lah gitu ya. Tapi apakah mungkin ya mungkin saja ada gitu ya. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Udah Bu, makasih Bu. Halo, ada yang mau bertanya? Makasih ya tadi. Dari saya belum ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya halo, gimana? Ini agak terputus-putus kalau nanya karena di sini jaringannya nggak terlalu lagi. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke materi berikutnya ya tentang bioteknologi. Ya, bioteknologi ini Ibu belum sempat bikin PPT buku SBS. Ya, kalau kalian yang punya buku SBS bisa dilihat, ya, sebetulnya diambil dari buku SBS juga. Yuk kita lihat tentang teknologi ya. Jadi apa sih bioteknologi? Jadi bioteknologi itu ya, gabungan antara biologi dengan teknologi ya. Jadi di sini dikatakan bahwa biologi itu adalah penggunaan ya ilmu biologi atau bioscience dengan teknologi ya untuk organisme baik secara utuh ataupun bagian seluler ya, jasa atau untuk pengelolaan lingkungan ya. Nah, bioteknologi itu nanti kita modern, ada bioteknologi konvensional ya. Biologi modern ini bioteknologi yang mengubah kemampuan suatu mikroba atau mikroorganisme ya melalui suatu teknik rekayasa genetik ya ataupun rekombinasi gen ataupun yang lainnya. Nah, nanti kalau bioteknologi konvensional ya, kenapa disebut dengan istilah konvensional ya karena itu sudah isinya ditemukan, sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, konvensional istilahnya. Ya, bioteknologi modern itu beberapa hal ya, nanti ada tangkogen, kemudian ada hibridoma, kemudian sama terakhir adalah stem cell. Ya, bahas satu dulu, kita bahas dengan teknologi. Satu proses ya penggabungan atau menggabungkan DNA dari dengan DNA sel hidup lainnya ya, di mana proses pembuatan enzim dan sebagainya ya. Nah, di sini di gambar ini yang digambar adalah teknologi plasmid yang digunakan untuk pembuatan hormon ya. Nah, kita tahu bahwa hormon insulin itu dihasilkan oleh manusia
organ pankreas. Nah, kita ingin ya organisme lain supaya bisa menghasilkan hormon insulin juga. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita akan menggabungkan DNA dari manusia ini ya, DNA penghasil insulin ke DNA organisme lain supaya organisme tersebut bisa menghasilkan hormon yang sama ya. Jadi nih, kita punya sel, kita ambil DNA diambil dari sel pankreas ya. Kalau kita ingin membuat hormon insulin, berarti diambil dari sel penghasil insulin, yaitu sel pankreas. Kalau kita pengen bikin hormon tiroksin, ya, berarti kita ambilnya dari sel kelenjar tiroid, gitu ya, penghasilnya. Sel pankreas, ya, kemudian ada DNA-nya kan. Nah, DNA-nya ini kita isolasi, kita ambil, ya. Jadi DNA asing yang kita anggap ini DNA asing yang akan disisipkan pada plasmid. Plasmid itu apa sih? Plasmid itu adalah DNA bakteri yang letaknya di luar kromosom. Nih yang di bawah bisa dilihat ya. Ini ada sel bakteri, jadi ada plasmid, itu DNA berbentuk seperti cincin, ada kromosom. Jadi DNA yang letaknya di luar kromosom berbentuk seperti cincin itu diistilahkan sebagai plasmid. Ya. Jadi tahap pertama biasanya di sini kita akan siapkan ya. Jadi ada DNA. Kemudian potong ya, yang kita potong ya, ini dikatakan pemotongan gen asing dari kelenjar pankreas oleh enzim restriksi atau enzim endonuklease. Jadi kita ambil potong sebagian gennya nih, potong setek. Bakteri yang kita misalnya ambil bakteri E. coli ya, Escherichia coli. Nah, kita ambil juga pas enzim restriksi atau enzim endonuklease, cetrek. Nah, ya, dipotong. Nah, kemudian ini gabungkan tadi dengan bagian iya, bentar ya, ini agak sebentar. Halo, bisa terdengar suara Ibu nggak? Ada Bu, tapi tadi sempat putus ya. Oh, sempat ya, betul. Di sininya tiba-tiba hilang, di sini juga. Iya. Kita ulangi lagi ya. Kita proses pembuatan hormon insulin. Ya. Ya, kita siapkan adalah sel pankreasnya. Nah, kita ambil DNA-nya, ya. Kemudian si DNA itu kita ambil, jadi DNA kita ambil pas bagian gen penghasil insulinnya, ya. Nah, pemotongannya ini menggunakan enzim yang namanya enzim restriksi atau enzim endonuklease. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita siapkan juga sel bakteri. Nah, di sel bakteri ini ada plasmid. Nah, plasmid ini adalah DNA yang letaknya di luar kromosom, ya, berbentuk seperti cincin atau melingkar. Nah, plasmid ini nanti dia berperan sebagai vektor atau pembawa, gitu ya. Nah, plasmid ini kita ambil dari bakteri, keluarkan, kemudian dipotong. Ya, sama pemotongan plasmid juga menggunakan enzim restriksi atau enzim endonuklease. Ya. Nah, berikutnya plasmid yang sudah dipotong ini tadi sebagiannya, kemudian ya, jadi di bagian tadi yang terputusnya itu isi dengan DNA yang bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, ini ya. Jadi terjadi penggabungan plasmid dengan gen asing dibantu oleh enzim ligase. Nah, namanya proses penggabungannya menggunakan enzim ligase. Ya. Nah, kemudian setelah terbentuk, ini sebutnya kita biasanya sebutnya plasmid rekombinan, ya, plasmid yang sudah disisipi oleh gen asing. Ini kita transformasikan, kita masukkan lagi ke tubuh si bakterinya ini. Nah, setelah
masuk, kemudian biarkan si bakteri itu berkembang biak, ya kan, dan membelah ya dari satu sel jadi dua, dari dua jadi empat, dari empat terus 8 dan seterusnya, hingga pada akhirnya kita akan mempunyai koloni bakteri E. coli transgenik ya. Jadi sebutnya E. coli transgenik itu bakteri E. coli yang sudah direkayasa gennya, artinya si DNA-nya sudah direkayasa dan dia bisa menghasilkan atau bisa membentuk hormon insulin. Ya. Nah, ini secara sederhana untuk teknologi plasmid. Ya, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya ya. Kelihatan ini ya. Oke. Namanya jadi sel somatis ya. Jadi hibridoma atau fusi sel somatis itu adalah penggabungan ya atau fusi antara dua sel somatik, yaitu sel penghasil antimonoklonal atau hormon ya dengan sel kanker. Nah, itu dengan ya ulangannya. Dengan kanker atau sel mieloma. Nah, tujuan dari hibridoma ini adalah untuk memproduksi hormon dan antibodi ya. Nah, teknik seperti apa? Nah, tekniknya yang pertama ini ada tikus ya. Tikus ini kita suntik ya dengan sel kanker, ya, sel kanker manusia ya. Nah, sel kanker itu adalah sebagai antigen. Nah, antigen ini tujuannya kenapa sih si tikus ini harus disuntik dengan antigen? Nah, adanya antigen ini akan memacu sel limfosit dari tikus itu akan menghasilkan antibodi, gitu ya. Setelah disuntikan, maka si limfosit tikusnya itu akan membentuk antibodi. Ya. Nah, kemudian antibodi ini, sel limfosit yang tadi membentuk antibodi ini, kita dengan sel mieloma ya. Jadi sel mieloma ini adalah sel darah putih kanker ya. Jadi sel kanker yang sudah dilemahkan ya. Nah, kita tahu bahwa sel kanker itu memiliki sifat cepat melakukan pembelahan. Nah, supaya artinya hasil penggabungan ini supaya nanti selnya itu akan cepat melakukan pembelahan ya. Nah, kita gabungkan nih sel limfositnya, kita gabungkan dengan sel darah putih ya. Itu yang kita sebut dengan fusi ya atau penggabungan. Nah, hasil dari penggabungan ini yang kita sebut dengan istilah hibridoma ya. Di hasil penggabungan sel limfosit tadi dengan sel mieloma, ini yang kita sebut dengan hibridoma. Membelah terus ya. Jadi ini hasil fusi sel atau yang ini akan memperbanyak diri ya. Kemudian setelah itu baru kita pilih ya
Ya, mohon maaf. Gimana? Sekarang sudah terdengar lagi suara Ibu? Sudah, Bu. Iya, mohon maaf ya. Tadi kebetulan jaringan di sini sempat turun ya, mati sehingga harus ini. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya, kita tadi sedang membahas tentang hibridoma ya. Jadi sekali lagi, hibridoma itu adalah penggabungan fusi dua sel somatik ya, yaitu menggabungkan sel penghasil antibodi dengan sel kanker ya. Tujuannya adalah untuk memproduksi hormon dan antibodi monoklonal. Mungkin ada yang bertanya-tanya antibodi monoklonal itu apa sih gitu ya. Jadi kalau antibodi monoklonal itu adalah ada antibodi yang lebih spesifik ya. Dia hanya bisa mengenali satu macam antigen saja. Ya. Jadi kalau ibarat obat, antibodi monoklonal itu adalah obat yang menyembuhkan macam penyakit, gitu ya. Jadi antibodi monoklonal di sini antibodi yang hanya bisa bereaksi atau mengenali satu macam antigen saja, gitu ya. Nah, prosesnya tadi si tikus ini disuntik dulu dengan antigen, ya tujuan untuk menghasilkan antibodi. Ya, nah kemudian sel limfosit ini kita isolasi, kita ambil, ya, kita gabungkan dengan sel mieloma atau ya, kita lakukan penggabungan atau fusi. Nah, hasil penggabungan sel limfosit dengan sel mieloma ini kita sebut dengan sel hibridoma. Yang berikutnya, sel hibridoma ini dibiarkan berkembang, ya, dibiarkan membelah dari satu sel, dua sel, empat sel terus ya. Nah, kemudian dari hasil pembelahannya itu kita seleksi, kita pilih ya mau antibodi yang bagaimana gitu ya. Jadi nanti hasil akhir kita akan peroleh antibodi monoklonal yang sesuai dengan antigen yang tadi sudah dimasukkan ke dalam tubuh tikus tadi ya. Nah, ini tentang hibridoma. Ya, berikutnya lagi yang termasuk ini adalah itu adalah cloning ya atau cangkok inti ya. Jadi di sini cloning itu adalah kita akan menggabungkan ya. Jadi proses penggabungan inti sel somatis dengan sel telur yang telah dihilangkan intinya dengan tujuan
Iya. Mohon maaf ya, aduh keluar masuk terus nih. Aduh. Iya, jaringannya nggak stabil di sini, di Forest ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bahas tentang cloning ya. Masih bisa terdengar suara Ibu? Halo? Terdengar, Bu. Bisa? Oke. Ya, kita lanjutkan tentang cloning. Jadi cloning itu penggabungan inti sel somatis dengan sel telur yang telah dihilangkan intinya, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang sama dengan induk atau dengan kata lain yang identik ya, tanpa harus terjadi proses fertilisasi. Nah, hasil dari cloning yang sudah dikenal itu adalah cloning domba Dolly ya. Nah, bagaimana proses cloning itu? Nah, proses cloningnya secara sederhana, ini ada dua jenis domba ya. Domba pertama itu berperan sebagai donor sel somatisnya, donor sel inti ya. Domba yang kedua ini berperan sebagai donor sel telur ya. Jadi dari domba yang pertama ini kita ambil donor selnya ya. Selnya itu diambil dari sel kelenjar mamae ya, di kelenjar susu ya. Nah, kemudian si sel ini yang kita ambil hanya intinya ya, hanya inti dari selnya ini. Nah, kemudian dari domba yang satunya lagi, yang domba betina ini, kita ambil sel telurnya ya. Nah, sel telurnya ini yang kita ambil hanya selnya ya. Jadi kita keluarkan nukleus sel telurnya ya. Nah, jadi intinya dikeluarkan, yang kita ambil adalah selnya. Nah, kemudian sel telur yang sudah dihilangkan intinya, kita gabungkan dengan tadi inti dari sel donor tadi, sel somatis. Kita gabungkan, ini menggunakan kejutan listrik gitu ya, istilahnya electrofusion. Nah, hasil dari penggabungan nanti si sel ini akan membelah ya. Dia akan membelah gitu ya. Nah, jadi dari satu sel, dua sel, dari 2 sel, 4 sel, terus sampai ke tahapan blastula ya. Kalau sudah sampai tahap blastula, kemudian dilihat kondisinya bagus, maka si embrio ini kita tanamkan ya. Kita tanamkan ke dalam rahim biri-biri asuh gitu ya sebetulnya. Ini rahim biri-biri asuh. Nah, nanti si biri-biri ini yang akan mengalami kehamilan ya kan. Dia akan hamil kurang lebih berapa sih dombanya, 3 bulan 4 bulan gitu ya. Nah, hamil nanti ini akan melahirkan domba hasil cloning yang kemudian dinamai dengan domba Dolly gitu ya. Nah, kalau kita lihat prosesnya ini sepertinya sederhana ya cloning itu, padahal domba Dolly itu diciptakan atau terlahir setelah melalui lebih dari 200 kali percobaan gitu ya. Jadi bisa dibayangin prosesnya sebetulnya sangat rumit ya, agak sangat susah gitu ya. Jadi setelah 200 lebih kali percobaan barulah terlahir seekor domba Dolly. Ya. Ya. Kita akan bahas soal dulu lah. Kita bahas dulu sampai cloning, kita akan bahas soal yang sampai berhubungan ke cloning ini ya. Ya, kita lihat soal nomor 1. Kegiatan berikut ini yang merupakan bioteknologi. Mana yang termasuk bioteknologi? Ya. Yang pertama, memanfaatkan kemampuan mikroorganisme, betul ya. Jadi mikroorganisme bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, ya. Yang kedua, melakukan bioremediasi merkuri dalam sungai yang mengalami pencemaran. Ada yang tahu bioremediasi itu apa? Itu pemulihan lingkungan ya. Kondisi lingkungan. Jadi dari kondisi lingkungan yang gitu ya, jadi lebih baik lagi.
dengan menggunakan mikroorganisme. Ini bioremediasi ya. Jadi melakukan bioremediasi merkuri dalam sungai yang betul ya. Nah, ada beberapa mikroorganisme yang bisa ibaratnya bersifat kemolitotropan batuan-batuan ataupun memakan logam-logam berat istilahnya ya. Yang ketiga, melibatkan mikrobiologi, biokimia, genetik, teknik ya. Menggunakan metode fermentasi untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol, betul. Nah, yang keempat ini masih bioteknologi konvensional. Nanti kita bahas ya. Ini bioteknologi konvensional. Proses fermentasi. Ya, jadi yang nomor 1. Jawabannya betul semua ya, yang E. Ya, nomor 2, bioteknologi berikut yang dapat digunakan mengubah sifat. Nah, rekomendasi ya. Nah. Ya, yang nomor 2, bioteknologi yang mengubah sifat makhluk hidup itu adalah rekombinasi DNA, penggunaan plasmid sama fusi sel ya. Yang inti ini tidak mengubah sifat baru ya, transplantasi inti atau cloning itu tadi malah menghasilkan individu yang sama persis ya. Jadi yang nomor 2 ini jawabannya Kak. Ya. Nomor 3, bakteri plasmid TI ya. Agrobacterium tumefaciens digunakan untuk memasukkan gen ke dalam. Nah, Agrobacterium ini adalah jenis bakteri yang memang plasmidnya seringkali dijadikan istilahnya vektor ya untuk menyisipkan gen lain ke dalam sel tumbuhan ya. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini lah. Ibu gambarkan sedikit. Nah, ini ya. Jadi kita lihat di sini ada Jadi di sini ada agrobacterium ya, ini bakteri agrobacterium. Kemudian diambil plasmidnya ya, plasmid TI ya. Kemudian plasmid ini seperti biasa tadi seperti pada pembuatan hormon insulin ya, dipotong ya sebagian ininya, beberapa bagiannya di sini. Nah, ambil satu bagian truk dipotong. Nah, kemudian bagian yang terpotong ini disisipi ya. Ini DNA mengandung gen yang diinginkan, artinya kita sisipi dengan gen yang terserah nanti maunya gennya itu menimbulkan sifat yang bagaimana gitu ya. Apa misalnya tumbuhan itu menjadi tahan hama lah, atau misalnya kondisi seperti apa gitu. Nah, itu gennya disisipin ya. Jadi dari DNA yang mengandung gen yang diinginkan, kita sisipkan ke plasmid dari agrobacterium ini. Nah, kemudian si plasmidnya ini nanti kita gabungkan lagi ya. Kita
Nah, ke sel tumbuhan yang kita inginkan. Nah, ya, jadi DNA membawa gen tadi baru pada kromosom tumbuhan. Jadi yang ini gen baru ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian biarkan si tumbuhan itu mengalami regenerasi. Ya, jadi si tanaman ini dia memiliki sifat yang baru yang tadi hasil dari gen yang disisipkan. Ya. Nah, jadi jawabannya nomor 3 plasmid itu digunakan ya untuk membawa gen kemana? Ke dalam sel tumbuhan. Ya. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini masih tentang teknologi plasmid ya. Nah, enzim yang mampu memotong DNA sumber ya dari teknik rekayasa genetik itu namanya enzim apa tadi? Ada enzim restriksi. Iya, restriksi dan endonuklease. Kalau ligase ini menggabungkan ya. Nah, jadi nomor 4 jawabannya ini yang C. Ya, berikutnya, jika DNA dipotong oleh enzim restriksi, bagian manakah yang dipotongnya itu yang terputus? Masih ingat nggak ikatan-ikatan pada DNA? Kan gini ya, DNA itu. Gini. Nah, yang ini namanya ikatan apa? Masih ingat nggak? Antara fosfat, ini gula pentosa, ini basa nitrogen. Jadi antara fosfat dengan gula itu kita sebut fosfodiester. Ikatan fosfat, ya. Kemudian antara gula dengan basa ini di sini ada ikatan kovalen. Nah, antara basa dengan basa masih ingat ini ada ikatan hidrogen. Bagian mana yang dipotong oleh enzim restriksi? Ternyata yang dipotong adalah bagian ikatan antara fosfat dengan gula pentosa. Ya, jadi yang dipotong adalah ikatan fosfat. Ya, waktunya sudah menunjukkan jam 5.46. Berarti hari ini kita selesaikan dulu sampai dengan nomor 5. Atau materinya tadi teorinya kita sudah bahas sampai cloning ya. Jadi minggu depan selesai. Mungkin kalau ada waktu nanti kita akan masuk ke materi kelas 10 atau kelas 11. Gitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, tadi sering keluar masuk karena memang jaringannya kurang stabil. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.